Oh iya gengs, jadi dia itu pernah masuk ke kamar mandi, dia ada yang manggilin ayah gitu. Pernah kan? Seakan-akan ada yang manggil ayah, gitu. kenapa kamu tega gitu. Membuang. Ya. Biasalah. Membuang itu hasil apa? Hasil dominan tangan sendiri atau apa? Hey yo, what's up geng, kembali lagi bersama gue Cina Adipati Batir, channel seputar dunia bro. So geng, di video kali ini kita berbeda geng. Jadi dia bakal cerita tentang kejombloan. Kejombloan. Berhubung gue juga sama-sama jomblo, jadi kita pengen tahu cerita dia. So, nggak usah lama-lama, yang belum tekan tombol subscribe di bawah. Kita langsung panggil aja, ini dia bintang tamu kita, Bapak Tiri. Siapa? Bapak Tiri. Bapak Tiri. Jadi kita di sini bakal cerita-cerita ya Bapak Tiri. Iya. Enak banget gue manggilnya Bapak Tiri, Cok. Ya, emang biasa dipanggil Bapak Tiri gitu ya, sama gitu. orang-orang gitu. Semua orang-orang. Kenapa bisa dipanggil Bapak Tiri, Bang? Ya karena filosofinya kayak gini. Saya ingin mematahkan stigma jahat tentang Bapak Tiri gitu. Oh gitu. Emang selama ini Bapak Tiri emang jahat? Yang kita ketahui Bapak Tiri itu hampir mayoritas orang Indonesia mengatakan Bapak Tiri itu jahat. Oh jahat. Bahwasannya ada juga loh Bapak Tiri yang gak jahat. Iya gitu. itu seperti siapa? Ya jadi kayak saya sendiri gitu loh. Oh gitu. Jadi ngalem gitunya. Ngalem ya. Jadi bapak dari anak orang lain. Oh gitu. Itu Bapak Tiri namanya. Bapak Tiri. Bukan Bapak Tere. Bukan. Sama aja ya, gengs. Jadi kebanyakan kalau di film-film itu Bapak Tiri itu orang-orang yang jahat semua ya. Iya. Tapi nyatanya the real of the man ini enggak sejahat itu ya. Enggak sejahat itulah. Bahkan yang lebih arah ke tersakiti sih gitu. Oh gitu. Jadi selama ini tersakiti. Sakiti banget. Tersakiti karena ya. apa nih, Bang? Apa karena kita kebanyakan kelemahan jomblo dan kita ya sering diputusin cewek gitu. Jadi sakit hati apa gimana, Bang? Ya kalau berbicara tentang jomblo, kita itu udah lupa ya jomblo itu apa gitu. Atau mungkin saking kita udah lamanya gitu ya mengenal kata-kata jomblo, sehingga jomblo itu sudah melekat di darah daging kita gitu. Saking melekatnya tidak mengerti arti sebuah percintaan gitu, Bang. Wah, hampir kayak hampir punah banget gitu. Hampir punah banget. Oke, sebelumnya kita namanya Bapak Tiri ya. Bapak Tiri asal dari mana, Bapak Tiri? Bapak Tiri asal saya kalau domisili itu KTP saya Cirebon ya. Oh, dari Cirebon, jauh loh, gengs. Dia jauh-jauh dari Cirebon datang sini cuma buat cuma berbicara tok so tok ketok rumah rumah, siapa tahu dapat bansos gitu. Bansos katanya. Sorry. Ya biasa lah, kita kalau mama udah nggak aneh lah dengan kata-kata bansos gitu. Iya. Ekonomi lemah mah pasti udah mendengar lah. Udah mendengar ya. Jadi abang ini kan tadi katanya udah nggak ngerti yang namanya jomblo gitu, Bang. Iya. Emang sejak kapan sih abang ini ngerasain yang namanya jomblo? Saya tuh terakhir merasakan cinta tuh nggak lama sih, paling dari 2012 ya. 2012 itu 2012 sekarang 2020 berarti udah 8 tahun, Bang. Ya kurang lebih kita kalau dikumpulin udah punya anak 2 lah. Nyatanya? Ya nyatanya ya kayak gini gitu. Kita sering membuang anak saja gitu. Oh gitu. Oh iya, gengs. Jadi dia itu pernah masuk ke kamar mandi, dia ada yang manggilin ayah gitu. Pernah kan? Seakan-akan ada yang manggil ayah, gitu. Kenapa kamu tega gitu. Membuang. Ya. Biasalah. Membuang itu hasil apa? Hasil dominan tangan sendiri atau apa? Ya kita kolaborasi dengan tangan kanan dan tangan kiri, dan jangan lupa sabun cair. Oh gitu, jangan lupa membolongi sabun ya. Iya. Itu pengalaman zaman tahun berapa, Bang? Udah lama banget ya, udah lama. Dari tahun 2012 sebelumnya? Kalau 2012 itu saya belum mengenal apa itu namanya sabun cair gitu ya. Belum tahu ya. Belum sedangkan tahu. abang ini kan jomblo dari tahun 2012. Iya. Kenapa pas ketika abang jomblo ini abang nggak mengerti apa arti sabun? Ya karena kita itu kalau sabun itu kita udah paham ya. Cuma yang lebih spesifik itu gunanya sabun untuk membolongi. Bukan, gunanya sabun untuk memperenak di badan kita itu diapain gitu loh. Ya kalau kita sabunan biasa saja itu udah biasa dan mungkin kita dapat segarnya saja gitu, tapi tidak mendapatkan gairah dengan arti sabun sendiri gitu loh. Oke, dari kata gairah itu, Bang, gairah apanya, Bang? Ya, jadi apa karena abang setelah menonton sesuatu langsung bergairah, langsung pengen megang sabun? Kok nyambung sini, gengs? Gak apa-apa, gengs. Biasa lah. Iya. Kan topik kita tentang jomblo gitu ya. loh.
jomblo itu emang tidak akan lekat dan tidak akan jauh dari kata-kata yang seperti itu. Itulah makanya bagi kalian jangan sekali-kali menikmati kata-kata jomblo lah. Jangan. Jadi buat kalian kalau yang sedang merasakan jomblo gitu, please deh cari cewek buat ya pacaran atau nikah langsung ya Bang ya. Langsung nikah. Tapi nyatanya kita berdua ini masih jomblo Bang. Kita itu kebanyakan memilih. Oh gitu. Kebanyakan memilih tapi tidak ada yang dipilih. Itu dia. Jadi iya. Gimana? Ternyata orang jomblo itu bebas ya Bang. Free ya. Kita mau deket sama siapa aja bebas dong. Iya. Nggak ada salahnya dong. Dan saya yakin tidak ada yang namanya kamus jomblo itu bahagia. Nggak ada. Tapi ada. Nggak ada. Yang namanya orang jomblo itu kebanyakan orang bahagia Bang. Bahagia. Kenapa bahagia? Karena ada cewek satu tempel. Iya. Ada lagi tempel lagi. Itu bahagia Bang. Itu kata-kata terlalu bahagia. Iya gitu. Terlalu. Bukan bahagia. Lupa akan segala kebahagiaan. Tapi yang namanya kamus besar dalam kasus jomblo itu. Kasus. Iya. Jadi nggak ada lah. Apalagi walaupun saya jomblo saya bahagia gitu. Atau jomblo visabilillah tai itu. Itu benar. Jomblo visabilillah itu bagaimana Bang? Jomblo visabilillah itu jomblo di jalan jomblo di jalan Tuhan ya. Aduh, sedangkan jomblo itu nggak ada jalannya Tuhan. Aduh, Tuhan memberikan jalan untuk kejombloan itu nggak ada. Itu tuh kata-katanya orang yang sudah frustasi dengan kejombloannya diselingi dengan kata-kata Tuhan supaya lebih spesifik, lebih indah. Iya, supaya lebih agamis aja. Oh, gitu. Agamis, iya, lebih agamis. Agamis dia supaya biar kayak cewek-cewek pakai kerudung gitu ya. Jomblo visabilillah. Oh shit man. Apa itulah kata atau pacaran syar'i gitu kan. Pacaran syar'i. Masih ada zaman sekarang kan pacaran syar'i Bang. Tingkatannya kan kalau habis jomblo visabilillah terus pacaran syar'i gitu. Terus ya jadi kita teringat sebuah tahu sinetron Rumah Uya gitu kan. Rumah Uya gitu kan, di situ ada Umi atau ustazahnya gitu kan. Terus itu kira-kira nih Bang, yang tadi apa namanya? Bukan jomblo syar'i, satu lagi apa? Pacaran syar'i gitu. Pacaran syar'i. Pacaran syar'i di zaman sekarang kayaknya gue belum pernah lihat deh. Itu tuh adalah statement terbodoh mungkin ya. Oh, statement terbodoh. Mungkin statement terbodoh kenapa bisa dikatakan bodoh? Pacaran syar'i gitu. Enggak ada pacaran syar'i. Pacaran saat itu gimana sih? Apa kita jarak jauh gitu, kita pacaran gitu? Apa kata LDR apa gimana gitu ya? Apa gimana sih gitu loh? Saya nggak nemu gitu loh. Apa cuma dia pacaran cuma manggil sayang doang gitu kan? Apakah cuma kebanyakan zaman sekarang itu Bang, kalau misalkan orang pacaran nih, dia kalau berduaan apalagi Bang, itu kata nenekku pahlawanku itu ada yang ngeganggu Bang. Iya, ya makanya nggak ada itu pacaran syar'i. Nggak ada ya? Nggak ada. Terus, tapi sebelumnya ini Abang pernah nggak ngerasain pacaran syar'i? Oh, pernah lah. Jadi kita itu zaman dulu itu nggak tenar ya kata-kata syar'i itu zaman dulu nggak tenar. Zaman kesini doang ya. Zaman tahun 2012 dulu itu pacaran itu indah banget loh. Oh, indahnya gimana Bang? Ketika kita bertemu dengan seseorang yang kita cintai, kita akan merasa malu. Pernah nggak sih kayak gitu? Jadi kita itu kayak malu banget, kayak nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Oh gitu. Jadi kita minder gitu ya? Kita minder sendiri gitu. Apalagi kalau udah ada kata-kata cie gitu loh. Bangsat lo gitu kan. Ya kita tuh malu gitu loh. Sebenarnya kalau pacaran syar'i itu di zaman sekarang itu kayak semacam LDR gitu Bang ya. LDR. Cuma kalau LDR sekarang itu pician ya bawa-bawa ya. Tahu lah ya, kalau pasti zaman sekarang kalau pacaran syar'i mungkin dia ngaktifinnya VCS gitu kan. VCS itu apa? Video call soleha. Oh, soleha. Iya, diawali dengan assalamualaikum gitu kan. Diakhiri dengan waalaikumsalam. Oh iya, tapi setelah itu ditutup dengan ya gitulah. Ya. Oke, kita kembali lagi ke topik Bang, topik jomblo ya. Topik jomblo. Setelah Abang merasakan yang namanya jomblo sampai sekarang gitu Bang, rencana Abang buat kedepannya untuk menikah atau gimana Bang? Ya, semua orang ingin mempunyai tahapan untuk menikah sih. Oh, untuk menikah. Semua orang lah, kecuali orang gila mungkin ya. Oh, iya. Kecuali kita orang-orang yang normal itu ya, bukan nominalitas gitu. Jadi
apalagi kayak kita yang masuk kategori orang muda yang udah mempunyai skill banyak, kayak kelebihan gitu kelebihan, kayak kekayaan juga udah mumpuni gitu kan, walaupun motor kredit gitu kan, tapi setidaknya ada yang dibanggakan gitu lah. Pasti semua orang itu memiliki cita-cita untuk menikah. Untuk menikah. Setelah itu kalau misalkan nih abang udah sampai menikah nih, tujuan abang mau punya anak berapa bang? Kebanyakan kalau setahu gua ya kalau santri itu kebanyakan pengen punya anak bang. Abang ini kan ketahuan ya dari pakaian aja, dari tampilan aja udah ketahuan santri banget kan gitu. Iya. Jadi santri zaman dulu itu pernah merasakan yang namanya pacaran, pernah, pasti abang pernah. Nah sekarang kalau abang udah punya anak nih, kira-kira abang pengen punya anak berapa? Ya jadi saya terlalu jauh ketika saya ingin mempunyai anak. Saya itu langkah dekat saya mendekati ke cewek dulu yang mana, ketika ceweknya itu cocok saya bisa bercita-cita anaknya pun banyak. Tapi ketika kita mendekati cewek yang atau bagaimana, kita pun susah untuk membayangkan punya anak berapa. Jadi anak itu tergantung segimana kita cinta kepada seorang wanita itu dan sebagaimana ekonomi kita nanti akan mempengaruhi itu. Akan mempengaruhi. Tapi kan sebelumnya abang udah pernah mengeluarkan seorang anak abang, calon-calon baba jabang bayi abang itu. Gimana ceritanya bang? Itu mah hilaf. Hilaf. Selama abang merasakan yang namanya kejombloan, apa abang geli nggak sih ngeliat cewek-cewek lagi pacaran gitu loh? Abang contoh nih ya, abang lagi ke tempat diskotik ataupun kok diskotik sih gengs? Enggak, contohnya aja ya. Abang pernah berjalan nih di suatu tempat rekreasi gitu. Terus ngelihat cewek cowok lagi pacaran lagi mesra, itu apa rasa abang gitu? Ya saya juga pengen sih merasakan seperti itu, cuma takut dosa. Bukan takut dosa. Takut ditolak. Malu sama usia. Udah gak zamannya kita kayak gitu. Gak apa-apa gengs, kalau usia itu gak menentukan. Yang penting kita berani untuk tampil ke seorang cewek. Karena cewek itu butuh kepastian, bukan butuh ketidakpastian. Ketidakpastian ya Allah. Oke, kita balik lagi, kita bakal tanya abang. Abang pernah pacaran dulu kan? Pernah. Selama pacaran abang ngapain aja bang? Selama pacaran ya ini kan cerita dulu. Cerita dulu banget dulu. Iya dulu. Ya kita flashback aja ke zaman dulu ya. Jadi kita pacaran itu hanya sebatas tukeran nomor WA. Mending tukeran nomor WA. Kita belum ada WA ya. Kita masih apa tukeran sempak bang? HP-nya Nokia tuh, HP Nokia Polyphonic, tahu nggak yang 2600? Ya, HP Nokia 2600. Jadi yang kalau kita ngirim pesan itu ada tanda tangannya, tahu nggak? Gitu. Yang ada tanda tangannya gitu. Jadi kita itu diselipkan angka jadian. Oh gitu. Saya masih ingat itu angka jadiannya itu 17 bulan 8 2002. Tahun 2009. Itu nomor pakon bagus tuh. Itu jadi kita itu diselipin. Jadi ada HP dulu itu HP Nokia, masih ingat banget ya. Jadi di situ kita selipkan angka jadian kita. Angka jadian. Gitu, setelah itu bang, untuk zaman sekarang nih berarti abang nggak ada rasa untuk bercinta lagi ataupun gimana gitu. Tapi rasa bercinta pasti ada ya. Pasti ada. Cuma untuk berkelanjutan kayak hubungan gitu enggak? Saya itu kalau sekarang itu tujuannya mungkin ya ke arah kaya dulu ya. Oh, kaya. Kaya dulu. Soalnya berarti berbisnis bang ya? Iya, dengan apa aja, ngepet juga kalau halal nggak apa-apa sih. Yang penting kaya. Ya namanya ngepet itu nggak ada yang halal bang. Ya kan kita ngepet, oke lah. Tujuan orang ngepet itu kan mencari rezeki dengan cara yang cepat. Iya, cuma tapi kan kita ngepet dengan secara syar'i aja gitu loh. Ya pacaran itu kan tidak boleh. Kan kalau pacarannya syar'i kita boleh gitu. Tujuannya kita ngepet ya ngepet apa aja gitu. Oh gitu. Jadi ini tuh inti dari ngepet di sini tuh bukan berarti ngepet kayak babi ngepet, bukan ya. Tapi ini ngepet ya kayak ya orang-orang ya pakaian seperti ini pasti ngerti ya. Iya, kalau di tahun ini kan ada uang yang lebih cepat didapatkan, kenapa kita tidak ikut dalam itu? Ada lagi yang lebih cepat dapat uang bang, minjem ke iya, kita tinggal bawa surat tanah gitu kan, langsung bisa dicairin itu. Makanya. Jadi inti dari video ini untuk abang gimana solusi untuk kepada teman-teman semua yang merasakan jomblo, bagaimana bang solusi terbaik? Ya, buat para jombloan jomblowati, berpacaranlah ketika Anda ingin pacaran. Jangan mau berpacaran ketika kamu tidak merasakan apa itu makna pacaran. Oh gitu. Oke. Terus jangan sekali-kali membenci orang yang pacaran ketika kamu posisinya tidak pacaran, dan jangan menghina orang yang tidak pacaran ketika kamu sedang berpacaran. Jadi saling menghargai ya. Saling menghargai karena semua itu kita mempunyai hak masing-masing, entah itu orang pacaran, entah itu dia tidak pacaran, atau dia mempunyai pacar banyak gitu loh.
Ya terserah gitu loh. Jadi intinya itu kita harus saling menghargai, guys. Menghargai gitu. Saling menghargai walaupun kita jomblokers, walaupun kita tim of the jomblo, tapi kita masih bebas untuk melakukan apa yang kita inginkan. Bebas. Karena kalau menurut gue ya, kita kaya. Setelah kaya, kita punya harta banyak, cewek ya elah. Iya nggak bang? Bisa. Cewek zaman sekarang itu kalau ada duit nih. Ya bukan cewek aja, cowok juga bisa diperbudak dengan duit. Bisa. Apalagi kalau ceweknya orang kaya tapi cowoknya miskin ya ditarik ya bisa. Bisa. Semua kita tidak menutup kemungkinan di masa-masa ini atau di zaman sekarang itu semua harus ada duit. Iya, bisa. Kencing aja 2.000. Tuh, kencing aja 2.000, Kencing aja 2.000. Iya, itu makanya, harus pakai duit ya. Kaya ya, makanya Anda itu harus kaya supaya Anda bisa mewujudkan cita-cita Anda. Oke. Video dari kita segitu aja, gengs. Kalau kalian suka jangan lupa like, share, dan subscribe di bawah. Kalau kalian tidak suka, paksain buat suka. Oke, bintang tamu kita kali ini adalah Bapak Tiri. Tadi sudah menjelaskan tentang apa definisi dari jomblo dan pengalaman dia sebagai orang jomblo. Dan hasil dari video ini adalah kita saling menghargai walaupun kita jomblo. Dan orang yang tidak jomblo kita harus menghargai, saling menghargai ya bang. Intinya gitu aja. Oke, thank you very much for watching this video. I'm Adipati Batiar and siapa bang? Bapak Tiri. See you in the next video. Bye bye.